いうえお菓子下かきくけこんなにもさしすせソフトクリーム小皿 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Selamat datang kembali di segmen Kupas Jepang. Nah, minasan, siapa nih di sini yang suka di Jepangan karena cewek-ceweknya? Yang suka sama cosplayer? Yang suka sama idol group? Apa nunjuk-nunjuk? Nah, pasti kalau ini mah udah jamin ya, apalagi namanya cowok-cowok mah mungkin ya 90% ke atas pasti suka di Jepangan karena cewek-ceweknya kan. Ya, tapi itu memang nggak lepas sih sama apa ya, karakter image cewek Jepang tuh yang kawaii, yang lucu-lucu gitu kan. Kayaknya spesial dibanding negara lain ya. Itu kalau di negara lain mungkin kan lebih ke seksi. Lebih ke yang bodinya gimana, tapi dengan kalau di Jepang tuh dia memang nonjolin ke cute-annya gitu. Nah, jadi memang itu memang jadi salah satu daya tarik mereka, baik itu di cosplayer, manga, anime, bakal sampai ke idol grupnya. Nah, kalau kita ngomongin soal cosplay, ada satu tema cosplay yang sangat terkenal di Jepang maupun di luar Jepang, Apa tuh? yaitu soal maid ya. Oh, pelayan. Pelayan. Nah, maid ini bisa dibilang karakter yang memakai baju pelayan seperti di zaman Queen Victoria. Kemudian dia perilakunya juga sangat-sangat baik, imut ya. Memanjakan tuannya. ya. Jadi kebayang lah kalau laki-laki di Indonesia maupun di Jepang juga Pasti banyak yang halu ya. halusinasi Banyak gitu banget ya. ya kepengen kayaknya gimana ya kalau gue punya maid kayak gini di rumah gitu. Tapi mungkin gak sih? Mungkin aja bisa ya. Mungkin ya. Mungkin kalau kita punya banyak duit bisa aja kali ya kita bayar orang buat jadi maid kayak gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya duit juga bisa karena keinginan teman-teman diakomodasikan dalam sebuah kafe yang temanya maid cafe. Jadi di video ini kita mau ngomongin apa? Iya, di video ini kita akan ngomongin tentang maid cafe. Yuk, sama-sama kita ke Jepang. Nihon ni Sampo Shimashou. Jadi maid itu secara definisi artinya adalah pembantu ataupun pelayan. Nah, kalau kita ngomongin definisi maid dalam konteks cosplayer atau karakter di anime di Jepangan, itu biasanya itu adalah pelayan yang dia perempuan yang dia pakai baju hitam pakai apron putih biasanya, dan dia itu punya sifatnya itu yang ceria. Dia punya sifat ceria, terus dia kayak lucu, imut, dan dia itu selalu melayani tuannya itu dengan sepenuh hati gitu, dengan totalitas. Dan dia tuh pengen banget memuaskan apa yang diminta sama tuannya itu. Jepang banget ya berarti ya. Memang. Nah, tapi dalam maksudnya memuaskan itu dalam arti karena dia pelayan, artinya itu pekerjaan rumah ya. Maksudnya jangan yang aneh-aneh nih. Udah mikir yang lain Nah, kan karena dia pelayan, jadi maksudnya itu adalah pekerjaan rumah, kayak misalnya kayak masak, bersih-bersih, segala macam. Nah, sedangkan di maid cafe ini berbeda dengan kafe-kafe lainnya ya. Karena kalau di kafe lainnya biasanya tamu hanya datang untuk makan dan minum saja. Nah, kalau di maid cafe ini tamu yang datang seakan-akan pulang ke rumahnya. Karena tadi yang disebutkan sama Reja bahwa maid cafe ini, maid ini adalah pelayan. Jadi kalau kita datang pulang ke rumah atau tuannya datang ke rumah, berarti pelayannya menyambutnya dong. Nah, kalau di restoran-restoran biasanya kalau ada tamu datang ke restoran, dia sebutnya irasaimase. Berarti selamat datang. Nah, kalau di maid cafe sambutannya beda. Dia akan nyebutnya Okaeri nasai, gosujin sama. Atau lebih sopannya Okaeri nasai mase, gosujin sama. Harus gitu ngomongnya ya? Iya. Jadi dibikin imut lah sama gitu. orang-orang Jepang itu. Tapi kalau orang Jepang yang ngomong sih emang lucu, tapi kalau yang barusan kayaknya gimana ya? Ya kan supaya imut. Gitu. おかえりなさいませご主人様本日は2名様でよろしいですか Jadi maid cafe itu konsep interiornya adalah segala sesuatu yang berhubungan sama keimutan dan kawaii. Nah, dimulai dari warna-warnanya yang didominasi sama warna-warna pastel, terus sajian makanan dan minumannya juga lucu-lucu. Nah, habis itu buku menu dan peralatan makannya pun juga unik-unik sampai dengan foto-foto para maid atau pelayan yang dipajang di dinding dengan pose-pose yang lucu.
Sedangkan untuk pelayannya, selain mereka menggunakan kostum maid hitam dan apron putih, biasanya mereka ini juga pakai bandana nih. Dan biasanya itu berbentuk kuping kelinci ataupun kucing buat nambah kawaii level para maid tersebut. Walaupun sekilas maid cafe ini kelihatannya cuma ditargetin sama laki-laki otaku doang, tapi sebenarnya maid cafe ini bisa didatangin nggak cuma sama laki-laki aja kok. Maid cafe ini didesain untuk semua orang dari segala usia. Dari mulai laki-laki, perempuan, pasangan, bahkan sampai ke keluarga, sampai anak-anak pun bisa masuk ke sini. Karena konsepnya emang tempat hiburan yang memberikan keceriaan. Jadi kita nggak usah takut kalau kita datang sama anak-anak ataupun orang tua. Ditambah sama interior dan desain cafe yang lucu-lucu, pasti bikin cewek-cewek pada seneng deh di dalam sini. Lokasinya, Maid Cafe ini tersebar di seluruh Tokyo lah ya. Namun ada pusat di mana Maid Cafe ini cukup banyak, yaitu di Akihabara. Kenapa? Karena memang Akihabara adalah pusat manga dan juga pusat anime. Ya, tempat ngumpulnya otaku sekaligus di situ banyak Maid Cafe Maid ya. Cafe-nya. Nah, untuk ke Akihabara ada 3 rel ya, 3 jalur yang bisa kita tempuh. Pertama JR-nya, JR Line, kedua adalah Hibiya Line, ketiga adalah Tsukuba Express. Nah, kalau untuk Maid Cafe ini kalau kita sampai Akihabara biasanya suka banyak nih ya yang bagi-bagi selebaran. Biasanya kayak di depan keluar stasiun kereta itu banyak tuh yang bagi-bagi selebaran gitu. Jadi nggak usah pusing ya begitu keluar stasiun, kita tahu di mana lokasi Maid Cafe-nya karena pelayan-pelayan Maid Cafe-nya ini turun di jalan ya, menjemput tamu yang jemput bola. Karena memang banyak banget di sana, jadi pasti persaingan kan ketat ya. Nah, Betul. makanya mereka pada langsung narik langsung nih sama orang-orang yang mau datang ke Akihabara. Nah, seperti yang kita jabarkan sebelumnya bahwa Maid Cafe ini adalah bukan kafe yang biasa, dia punya tema tertentu sehingga untuk tamu yang masuk biasanya ada charge di depan ya. Ada HTM-nya ya. Ada seperti HTM lah ya. Walaupun mungkin kalau di Jepang nggak disebut HTM ya. Mereka nggak nyebut HTM tapi kayak ada servis di depan sebelum kita makan atau minum. Jadi biaya ini memang di luar biaya yang makan minum di dalam ya. Iya, makan minum di dalam. Dan juga di Jepang untuk anak-anak dan orang lanjut usia juga biasanya lebih murah ya. Ada harga khusus. Ada harga khususnya. Nah, untuk HTM-nya sendiri beda-beda sih. Cuman rata-rata itu antara mungkin 500 sampai 700 yen ya. Itu beda-beda kembali lagi ke masing-masing kafenya. Nah, emangnya kenapa sih kok kita mau masuk restoran aja perlu biaya masuk sih? Nah, karena memang Maid Cafe ini konsepnya itu bukan sekedar kafe, tapi itu adalah tempat hiburan. Jadi, memang di sana itu makan dan minum itu cuma salah satu pilihan aja dari hiburan yang bisa kita nikmati di dalam. Bisa dibilang kayak yang utama hiburannya itu ya, pelayanannya itu ya. Jadi, di dalam Maid Cafe itu yang pertama ditonjolin itu adalah pelayanannya. Satu. Dan habis itu kita juga bisa main bareng nih sama maid. Nah, itu main game, ada juga ada card game biasanya, board game, atau di sana kita juga bisa ngelihat mereka punya show nih, ada panggung, mereka kadang nyanyi, ngedance di sana. Terus ada juga foto-foto gitu. Jadi ke Maid Cafe itu nggak cuma makanan minum. Jadi kalau kita ke sana ibaratnya mau ngobrol-ngobrol atau sambil foto-foto sama maid juga bisa. Nah, itulah kenapa diperlukan tiket masuk. Karena memang ini seperti kita masuk ke suatu tempat hiburan. Nah, yang jadi alasan utama kenapa orang-orang mau ke Maid Cafe itu karena mereka ingin merasakan gimana sih dilayanin sama para maid-maid yang lucu-lucu dan imut-imut ini. Nah, jadi kalau kita ke sana itu pas mau datang itu biasanya kita emang di-handle sama satu maid nih. Jadi kita akan disambut, nanti akan diantar dari depan pintu. Di depan pintu, nanti kita akan disambut dan itu dianterin ke meja. Dan ke meja dan biasanya nanti dia yang akan men-serve kita. Jadi dia yang akan ngambil take order, yang akan ngantar makanan, sampai yang ngajak ngobrol segala macam. Nah, itu biasanya diwakili sama satu maid. Nah, jika teman-teman pesan makanan dan minuman, makanan minumannya nggak biasa ya, karena biasanya digambarin sesuatu yang imut-imut dan lucu-lucu di atas makanan kita, dan bahkan bisa seperti request lah. Jadi makanannya itu biasanya dikasih gambar hati dengan saus atau minumannya dengan sirup-sirup coklat ya. Karena memang saya pernah dengar bahwa konsep makanan Jepang sebelum kita memakan harus indah dulu di penglihatan. Betul. Karena pertama kali yang makan adalah bukan lidah kita tapi mata kita.
Jadi itulah konsep yang digunakan di Made Cafe untuk makanan dan minuman. Dan kita untuk menggambar di makanan ini kita bisa request apapun loh. Jadi si Made ini mereka memang udah punya keahlian buat gambar. Kita bisa minta gambarin suatu karakter, misalnya kayak Pikachu misalnya, apa Hello Kitty, atau malah kalau kita bisa kita bisa juga minta gambarin muka kita misalnya. Nah mereka juga bisa tuh bikin gambar yang lucu-lucu pakai saus, atau kalau di minuman biasanya pakai sirup coklat. Tuh. Nah, selain makanan dan minuman yang digambar tadi, teman-teman juga ada hiburan lainnya atau servis lainnya. Misalnya adalah ritual-ritual yang dipergunakan sebelum kita makan dan minum. Ritual ini diperuntukkan untuk beruntungan ya. Tapi ritualnya bukan ritual yang aneh-aneh ya. Maksudnya ritualnya lebih kayak buat atraksi dari mantra-mantra lucu-lucu gitu. Betul. Mantra-mantranya ini banyak, di setiap cafe juga beda-beda. Namun kita akan coba contohin salah satu mantra yang ada di kafe ya. Mau nyontohin? Iya dong. Nah, mantranya kayak gini Coba nih. Gimana? Mue mue kyung kyung. Atau shiki shiki shaka shaka. Mue mue meow meow. Ya kalau saya gambarin, saya suarakan nggak lucu kali ya. Nah, geli malah dengernya sih. Nah, yang aslinya kayak gini nih. Kita lihat videonya ya. 使ってフリフリシャカシャカで一緒にやります。トゥギャザー。フリせーの。フリフリフリフリシャカシャカシャカシャカ。モイモイモイモイ。ニャンニャンニャンニャン。ワンワンワンワン。ピヨピヨピヨピヨ。フラフラ。ワクワクワクワク。ドキドキドキドキ。おいしくなーれおいしくなーれ。モイモイモイモイ。ありがとうございます。Nah di video itu selain maid-nya memberikan mantra, tamunya juga suruh ngikutin ya. Karena untuk menambah suasana gembira saat kita makan dan suasana gembira di Made Cafe-nya itu sendirilah. Dan itulah tema Made Cafe ini yang membuat spesial. Dan kita juga bakal diajarin ya, dibimbing ya. Dibimbing. Sama si Mate dan kita harus ngikutin gitu supaya kita juga lebih kerasa lah fun-nya. Fun-nya, betul Bang. Nah, selain makanan minum, di Made Cafe ini juga ada banyak kegiatan lain yang bisa dilakuin. Salah satunya kita bisa main board game, ada card game, atau kita juga bisa ngobrol-ngobrol, atau foto bareng, jabat tangan, gitu. Nah, tapi itu semua karena yang namanya mereka jualan ya, itu pasti ada juga casnya. Ada cas tambahannya ya? Betul. Nah, dikirain gua free tadi. Enggak, nah makanya biasanya ini pas kita habis makan minum, para maid itu akan kayak mengajak kita nih, ayo mau main game nggak gitu, ayo mau foto bareng nggak gitu. Nah buat yang belum tahu, biasanya mereka akan iya aja, karena kan mikir wah asik nih diajak main nih gitu kan, diajak foto. Nah tapi mereka nggak tahu kalau setelah itu pas ngeliat bill-nya, wah mereka kaget nih, kok mahal banget nih, padahal makanannya nggak mahal itu tadi kan maksudnya. Jadi sebelumnya nggak dikasih tahu sama maid-nya kalau mainan itu ada. Kalau untuk orang yang belum tahu, itu kita bisa dalam tanda kutip bisa kejebak gitu. Nah makanya apalagi, tapi kalau untuk orang yang udah sering kesana pasti udah tahu nih. Nah jadi makanya biasanya ketika kita di Made Cafe itu, mereka itu sistemnya itu kayak set menu gitu. Jadi selain makan dan minum, itu biasa ada juga mau tambahan, mau sekalian kita main game nggak, atau mau sekalian foto nggak gitu. Nah, berarti dijelaskan dari awal ya? Ada yang menjelaskan, ada yang nggak juga gitu. Cuman pada umumnya harusnya sih mereka menjelaskan. Cuman kan nggak semua Made Cafe sama ya. Balik lagi karena kan gimana pun mereka jualan nih. Nah makanya kita harus paham dulu sistemnya seperti apa sih di cafe yang mau kita datangin ini. Nah, walaupun di Made Cafe ini kita dilayani seolah-olah kita tuh seperti tuannya mereka, tapi tetap ada batasan-batasan nih yang nggak boleh kita langgar. Sayang banget ya? Yang kita nggak boleh langgar ketika kita berinteraksi sama maid ini. Nah, itu contohnya kita nggak boleh pegang-pegang, atau jabat tangan pun nggak boleh. Terus walaupun kita nanti akan diajak ngobrol, nggak boleh juga nih nanya-nanya informasi yang bersifatnya pribadi. Kayak misalnya nomor handphone, atau tinggal di mana, atau yang lebih personal deh gitu. Karena kan gimana pun mereka ini, walaupun mereka bekerja sebagai pelayan, tapi bukan berarti cewek gampangan kan. Nah mereka itu kan bekerja di sana, menghibur gitu. Mereka hanya melayani dan untuk menjalankan pekerjaannya. Nah karena itu kita juga harus tahu diri nih sebagai tamu. Tapi memang sayangnya banyak juga nih orang-orang satu yang nakal, yang kita suka pegang-pegang, atau yang lebih yang kayak melecehkan lah. Oh iya, di Jepang banyak ya? Ada juga. Nah itu kalau gitu langsung dibawa keluar tuh. Itu banyak orang asingnya apa orang Jepang ya? Orang Jepang sendiri juga banyak gitu. Terutama mungkin orang-orang yang
apa ya, terobsesi gitu ya yang sama maid kayak gitu. Jadinya mereka Over gitu ya. over gitu. Jadi mereka malah ngelakuin hal di luar batas. Selain itu, di Med Cafe juga mempunyai seperti live music. Seperti kalau tepatnya kayak panggung yang digunakan untuk menari dan bernyanyi. Jadi bedanya kalau misalnya kalau di cafe biasa kan musik pakai gitar ya. Kalau di Med Cafe ini lebih seperti idol-idol lah ya. Dia dancing, kemudian juga menari-nari seperti AKB48 maupun JKT48 juga ya. Nah, itu lo dihina wota lo kalau begitu tuh sebutnya. Ya, malum lah saya orang Indonesia jadi tahunnya 48. Nah dari panggung-panggung ini juga ada yang bisa diorbitkan. Maksudnya kalau misalnya dia memang terlatih menari bagus, skillnya bagus, suaranya juga bagus, biasanya menjadi idol-idol yang cukup tenar ya, gitu. Karena dia biasa di panggung-panggung Med Cafe ini. Karena ada juga pencari bakat yang memang nyarinya di Med Cafe gitu untuk melihat maid-maid yang potensial dari sana. Iya. Nah gimana kalau soal harganya? Jadi kalau bisa dibilang Med Cafe ini seperti kafe-kafe biasa lah ya, maksudnya menengah ke bawah. Setiap orang di Jepang bisa memasuki. Namun soal harga dia dibanding dengan yang sekelas dan yang setaraf, Med Cafe ini sedikit lebih mahal ya. Lebih mahal ya. Nah, karena untuk servis dan pelayanannya itu sehingga dia ada sekitar 10-20% lebih mahal. Nah makanya kalau kita masuk ke sana itu kita mindsetnya jangan buat bayar makanan ya, tapi karena kita pengen bayar untuk dapat lingkungannya, dapat pelayanannya, dapat keceriaannya lah yang ada di sana. Kemudian di Med Cafe ini juga ada batasan waktu ya. Misalnya kita datang, kemudian pesan makanan main course-nya, kita makan, kemudian misalnya sejam. Nah kalau melewati batasan waktu itu biasanya kita kena cas ya. Jadi memang di awal itu ketika tamu baru datang diantar ke meja, biasanya nanti akan dikasih tahu kita punya waktu berapa lama. Nah hal ini juga nggak lepas karena Med Cafe ini terutama yang udah populer ya, dia itu kan pasti banyak nih pengunjungnya ngantri keluar. Nah jadi kenapa dikasih waktu itu supaya ngasih kesempatan yang di luar itu supaya nggak lama-lama ngantri. Baiklah teman-teman, itulah informasi kami mengenai Med Cafe. Mudah-mudahan teman-teman mendapat gambarannya ya, sehingga teman-teman tahu dari awal apa yang akan dilakukan di Med Cafe. Nah bagi teman-teman yang sudah pernah masuk Med Cafe, bisa share pengalamannya ya di kolom komentar supaya menambah informasi lah buat teman-teman yang menonton video ini. Betul. Nah kalau di Indonesia itu juga ada juga sih ya Med Cafe ya. Tapi kalau Indonesia ini biasanya dia lebih ke musiman, jadi lebih ke event di Jepangan yang besar itu biasanya mereka ada Med Cafe. Nah tapi mereka memang cuma selama event aja, mungkin cuma beberapa hari doang gitu. Nah tapi nggak tahu nih kalau misalnya permanen ada apa enggak, kita juga kurang tahu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu boleh nih di share pengalamannya juga ya. Indonesia ada pernah belum datang ke Med Cafe yang ada di sana. Ya, sekian video kita kali ini mengenai Med Cafe. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi gambar untuk teman-teman mengenai tema kita kali ini. Kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu.